sukacita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Tak lupa menunjukkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana semoga di kesempatan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama-tama sebelum kita memulai acara kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya pemaparan materi dari Pak Soco. Untuk Pak Soco, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji menyanyi Allah yang masih melimpahkan nikmat pada kita semua. Salam dan salam, salam Jumat bagi Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin banyak sekali aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk pagi ini, tapi alhamdulillah bisa meluangkan waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini kami ada bagian dari kegiatan aksi nyata. Apa itu aksi nyata? Yaitu berbagi terkait apa yang kami dapatkan ketika mengikuti kegiatan calon guru. Jadi di sini dalam kegiatan guru penggerak itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Mungkin ini sekalian mengajak Bapak Ibu sekalian berbagi kegiatan positif. Ada masalah yang berbagi ya. Jadi kami mengikuti kegiatan guru penggerak ini di angkatan 9, di mana saat ini modul 1.4. Jadi 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini
Ya, budaya positif ini sangat perlu kita tumbuhkan di sekolah kita ini, karena secara tidak langsung budaya positif ini adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus yang memberikan dampak positif yang akhirnya menjadi sebuah budaya. Tapi kalau kita ketahui bahwa kegiatan seperti ini tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang, tapi dibutuhkan kerjasama kita semua selaku bagian dari sekolah ini, baik itu siswa, baik itu kita guru, baik itu kepala sekolah maupun pelaku-pelakunya, semua bersama-sama untuk melakukan pengembangan budaya positif. Ya. Baik, apa ya? Tapi ini sudah sampai adapun tujuan dari desiminasi ini, pertama ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana kita melakukan sebuah paradigma mengajar. Jadi kalau kita mengikuti mungkin PPG atau mengikuti guru atau yang lain, pasti yang diubah pertama kali adalah paradigma kita sebagai guru, paradigma kita mengajar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menegakkan budaya positif di sekolah yang memotivasi murid secara inklusif. Artinya bagaimana mengajak murid-murid membiasakan budaya-budaya positif muncul dari dirinya, bukan lagi dari motivasi kita. Seperti budaya ketika ketemu guru itu salaman. Sebenarnya kalau lagi kita ajarkan ke anak-anak, ketika dia melihat guru, dia harus secara intensif dia, secara individu dia, secara pribadi dia, oh ada guru saya maka saya akan salaman. Itu yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu bagaimana kita menerapkan segitiga institusi dalam menciptakan budaya positif. Nah ini hal yang baru bagi saya juga. Ada namanya segitiga institusi. Bagaimana cara kita menangani ketika kita berhadapan dengan siswa dan anak. Cara-cara yang mungkin kadang di luar nalar kita. Kok apakah hal seperti itu nantinya? Nanti ada videonya yang bisa dicoba. Materinya lumayan banyak ya, tentang perubahan paradigma di situ ada keyakinan kelas, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian dasar posisi kontrol institusi, segitiga institusi. Baik, tapi saya lebih fokus nantinya pada keyakinan kelas, posisi kontrol kita dan segitiga institusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengajak juga bahwa ayo sekarang kan sudah dibuka CGP angkatan 11. Bagaimana kita, terutama Bapak Ibu sekalian, mengikutinya? Apakah mengikuti guru penggerak itu sulit? Tidak. Sebenarnya waktunya lumayan banyak sehingga kita bisa membaginya. Yang membuat kita terkadang agak terkesan banyak kerjaan itu karena mungkin banyaknya gawean kita. Banyak gawean kita sehingga kita tidak bisa membagi. Tapi kalau soal terkait yang apa yang kita lakukan luar biasa, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat. Baik, ini di sini pertama yang saya ingin sampaikan tentang apa itu tugas utama guru penggerak, yaitu tugas pertama bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemudian harus menjiwai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini yang mungkin sudah asing lagi di telinga kita terkait dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi kita akan mengadakan P5. Semuanya ujung-ujung dari semua kegiatan adalah menghadirkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu pertama, siswa itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini penting. Kenapa di kurikulum mereka ini diarahkan bagaimana anak-anak kita memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia? Karena ini modal nantinya. Kita lihat perubahan zaman saat ini, kalau tidak didasari dengan akhlak mulia, kayaknya agak sulit nantinya. Kemudian keberanian global, artinya dia memiliki wawasan dengan perbedaan-perbedaan itu mereka bisa sama, tidak ada membeda-bedakan, tidak ada membeda-bedakan antar
suku, mereka datang dari mana kan. Kalau di SMK kita nih banyak sekali, ada yang datang dari SP, ada Jawa, ada dari Jawanya, ada dari Kayalunya. Nah, kebenekaan itu menjadi suatu kekuatan nantinya. Kemudian bergotong royong, menjalankan jiwa-jiwa bergotong royong, bagaimana anak-anak tolong menolong, kreatif. Nah, kreatif ini bagaimana anak-anak bisa mengembangkan kreativitasnya di lingkungan sekolah kita, benar kritis, bagaimana anak-anak itu memiliki nalar kritis itu lebih ke dia tidak menerima saja, tapi ada diskusi, feedback ketika kita menyampaikan sesuatu. Kemudian yang lain adalah mandiri, penting sekali mandiri. Nah, di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Jadi saya menyampaikan sedikit bahwa nilai guru penggerak itu pertama berpihak pada murid. Ketika kita menjadi guru penggerak, nantinya bagaimana apa yang kita lakukan itu berpihak dengan murid. Berpihak dalam kata kita membimbing, mendampingi anak terkait apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian mandiri, bagaimana mengajarkan dengan mandiri. Kolaboratif, bagaimana kita bersama-sama, kita guru penggerak seperti ini mengajak kawan-kawan, kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah untuk membangun apa yang kita citakan. Kemudian inovatif, terakhir efektif. Guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Artinya di sini ini yang menjadi peran nantinya ketika kita menjadi guru penggerak. Tapi sebelumnya kalau kita melihat, mungkin Pak Dawi juga mengikuti PPG kemarin, pasti selalu dikembalikan lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau boleh saya mengambil pernyataan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita selaku guru ini ibarat seorang petani. Jadi guru itu seperti petani. Apa itu petani? Bagaimana dia melakukan menanam bibit padi itu supaya nantinya padi itu menjadi hasil yang maksimal. Apa yang dilakukan oleh petani? Pertama, biasanya petani itu ketika melihat tanahnya tidak bagus, maka dia lakukan pembajakan, dibajaknya terlebih dahulu. Kemudian dicarinya lagi bibit yang baik, kemudian dirawatnya, dibuatnya lingkungan, diberinya pupuk, apalagi yang dilakukan petani. Menyiramnya ketika di daerah itu tidak turun hujan, berarti dia bagaimana caranya supaya pengairannya ada. Nah, seperti itu juga kita sedang pendidik. Bagaimana kita pendidik menciptakan sebuah lingkungan itu, lingkungan untuk anak-anak nantinya ketika dia sudah tamat, ketika nantinya dia sudah belajar, mereka kita beri sebuah lingkungan yang nantinya bisa memotivasi mereka membuat sebuah hal-hal yang bersifat ya kita siapkan. Kalaupun mereka butuh apa kita kasih, kalaupun mereka kurang apa kita bimbing dan lain-lain. Nah, di sini ada yang desain dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Katanya pendidikan itu menuntun. Apa itu menuntun? Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami bahwa kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu seperti sebuah garis. Sebuah garis. Fungsi kita sebagai guru adalah bagaimana menebalkan garis itu. Jadi guru itu menebalkan garis itu, bukan membuat garis baru. Jadi bagaimana kita melihat potensi anak, kita bimbing dengan potensi yang ada, kita ikuti sehingga garis itu menjadi tebal dan hitam. Itu kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Anak-anak itu kan pendidikan itu terus berkembang. Kalau kita lihat dari zaman COVID kemarin, ada perubahan yang luar biasa. Kalau kita belajar tatap muka kan, dulunya kita belajar tatap muka, tapi karena adanya pandemi COVID, maka kita bertransformasi dari belajar tatap muka menjadi belajar daring. Mau tidak mau kita mendapatkan ilmu lagi. Bagaimana kita mengelola Google Classroom, kemudian kita membuat Google Form, bagaimana kita menggunakan media YouTube. Maka disitulah pendidikan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya
kita harus berubah Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa seperti ini. Artinya kita harus terus berubah karena anak-anak sekarang kalau dia seperti yang saya lakukan saat ini. Kalaupun saya ceramah terus pasti ngantuknya ada, segalanya ada. Maka kita harus melakukan sebuah inovasi, melakukan perubahan-perubahan dalam mengajar kita. Ketiga yaitu pendidikan itu adalah memerdekakan. Artinya memerdekakan itu kita memberikan kesempatan pada siswa kita untuk berkembang, untuk berkreasi sesuai dengan minat dia. Seperti kita ada P5, bagaimana mereka melaksanakan ada kreativitas membuat masakan, ataupun kita ada kegiatan yang main ada lomba-lomba. Itu adalah satu bagian dari kita memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk berbuat sesuatu dengan kreativitas masing-masing. Kemudian pendidikan itu mengasah budi pekerti. Jadi mengasah asa kita kaksanya. Seperti itu. Itu yang dikatakan oleh filosofi Gajah Belanda. Nah, di sini kita masuk ke disiplin positif. Pertama, dalam menerapkan disiplin positif itu ada alurnya juga. Pertama, kita harus menyesuaikan dengan visi misi sekolah. Kemarin kami pada pendampingan ini sudah membahas tentang visi misi sekolah. Apakah visi misi sekolah ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka? Apakah sudah sesuai dengan profil pelajaran kita setelah dikaji dengan beberapa guru yang waktu itu ternyata hampir visi misi kita sudah sejalan dan selaras dengan apa yang kita cita-citakan. Kemudian dari visi misi itu akan muncul nantinya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin agak asing bagi kita. Apa itu keyakinan kelas? Kemudian nanti setelah itu ada motivasi kebutuhan hidup, di mana setelah itu apabila dia taat dia akan melakukan adanya disiplin. Kemudian bila tidak, maka adanya sesuatu yang melanggar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita selesaikan dengan hukuman konsekuensi institusi. Bila kemudian kita gunakan posisi kontrol kita. Setelah itu segitiga reaksi yang nanti kita lebih mendalami lagi tentang segitiga institusi dan 5 posisi kontrol ini. Baik, kalau di sini definisi dari disiplin itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian budaya memiliki makna yaitu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin mengarah pada diri mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Disiplin dapat membuat murid memahami dan menilai berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Baik, di situ bisa dilihat bahwa harapan dari budaya positif adalah dari sebuah kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman kepada murid dalam proses pembelajaran, di mana budaya positif ini akan mendorong murid mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan diri. Kita lanjut saja ya. Nah, di sini kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini yang perlu kita bahas. Kalau biasanya kalau kita menyebutkan keyakinan kelas, masih asing kan? Keyakinan kelas. Tapi kalau saya mengatakan patuhan kelas atau patuhan sekolah sudah terbiasa. Ya, kan kalau patuhan itu apa? Kalau kita contohkan, anak dilarang datang terlambat atau tidak boleh apa? Tidak boleh memakai sandal. Itu adalah kata-kata yang biasa kita tuliskan dalam patuhan. Maka di sini ada sebuah kalimat baru tentang bagaimana kita membangun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Sesuatu yang muncul dari dirinya. Jadi misal kita tidak memakai helm, kalau kendaraan kita memakai helm, itu tujuannya apa? Karena polisi apabila tidak memakai helm maka akan kena tilang. Itu kan aturannya. Tapi kalau melalui keyakinannya bahwa kalau tidak pakai helm nanti kecelakaan, berarti untuk keselamatan. Nah, yang kita mulai itu keyakinan itu ada dari dirinya. Apabila melakukan ini ada keyakinan.
misal membuang sampah pada tempatnya, itu kan peraturan. Tapi kalau keyakinan, kebersihan itu bagian dari kesehatan. Kalau aku jadi kebersihan, berarti aku sehat. Nah, jadi keyakinan itu lebih mengacu pada daya diri kita, daya dalamnya, daya dalamnya. Nah, ini visi sekolah kita, yaitu menghasilkan lulusan dan beriman dan bertakwa, kreatif, berwirausaha, peduli lingkungan, dan hidup berdasarkan nilai-nilai budaya dan bangsa. Maka serta perubahan, artinya ini Bapak Ibu, setiap guru, ini kan isi sekolah kita. Setiap kita guru harusnya diharapkan nantinya membuat visi sendiri. Apa visi kita pribadi? Karena visi itu adalah tujuan arah kita. Misal filosofia, visinya apa dalam tahap siswa? Menciptakan siswa yang akhlak mulia atau seperti apa? Nah, salah satunya. Maka rasanya adalah bagaimana kita mengazamkan itu supaya ini harus kita laksanakan. Itu yang dimaksud dengan Makassar perubahan. Jadi di sini ada penjelasan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara silat disebar lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, atau maupun. Keyakinan di kelas dibuat secara bersama-sama seluruh siswa memiliki nilai-nilai kebajikan dan kepercayaan. Artinya seperti ini Bapak. Jadi kalau di kelas itu ada kepatuhan, bagaimana ke depan kita menjadikannya sebuah keyakinan. Jadi kalau misalnya kamu bulan hari ini datang kelas, maka keyakinan kita sampai disiplin. Jadi kata-katanya sedikit disiplin, berarti aku tidak disiplin. Itu yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini dibuat bersumber pada kebutuhan para siswa. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan kita. Sama, jadi ada harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, kalimat yang digunakan berupa kalimat universal dan positif dan dapat dengan mudah diingat oleh para siswa. Seperti itu. Ini bisa tujuannya ya, banyak sekali tujuannya. Ini ada contoh keyakinan kelas. Saya disiplin. Kalau aturannya tidak terlambat datang, disiplin dalam berseragam, disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas maupun kegiatan kelas. Itu kan bagian dari aturan. Tapi keyakinan adalah disiplin. Kemudian kalau kita ini saling menghormati. Di sini apa? Anak juga menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan, menghormati guru dan saling menyayangi. Ini keyakinan kelas yang contoh yang bisa diterapkan. Juga menyayangi semua guru, bekerja sama terhadap teman, saling menghargai, membiasakan sapa, 5S. Kemudian ada lagi keyakinan itu banyak Bu. Tapi kalau untuk siswa ada 5 tadi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bertanggung jawab, anak-anak menyepakati apa yang sudah menjadi tanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan, anak-anak menyepakati untuk dapat saling menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke ya. Baik, ada sedikit yang bisa mungkin Bapak Ibu kita lihat. Baik, ini ada kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 alasan mengapa seseorang melakukan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu dia disiplin karena apa? Dia ingin menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi tingkatan dari motivasi manusia adalah biasanya memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan kenyamanan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan lain. Ini ada yang menjadi hal yang kami dapatkan. Mungkin yang saat ini kita lakukan, saya anggap benar juga, tapi belum tepat ternyata. Memberikan penghargaan atau memberikan reward itu bagus atau tidak? Memberikan reward, memberikan hadiah kepada siswa. Nah, ternyata ketika kami mengikuti grup penggerak ini, ada sebuah pemahaman baru tentang memberikan reward itu. Ternyata memberikan reward itu juga tidak tepat. Kenapa? Contoh sekarang, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Akan saya tunjuk. Bagus, saya kasih hadiah. Kemudian lagi, saya tanya lagi, bisa jawab, tapi tidak saya kasih. Saya hanya katakan bagus. Nah, maka akan ada perbedaan kan? Kemudian kita ada anak yang di kelas peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Peringkat 1 dikasihkan hadiah, peringkat 2. Bagaimana perasaan yang lain? Atau kita pernah kejadian, yang bisa dapat ini, sudah dia dulu lah pasti namanya. Nah, ternyata kalau memberikan reward itu untuk saat ini mungkin belum tepat, kecuali rewardnya secara pribadi, bukan secara umum, karena bisa merusak psikis mereka. Nah, itu yang kami mau dapat tuh, ternyata memberikan reward itu belum tepat, bukan salah. Maka sebaiknya memberikan hadiah atau secara lebih sifatnya pribadi, karena nanti akan ada perbedaan. Seperti yang dicontohkan oleh fasilitator kami, dia pernah mengadakan sebuah pelatihan di mana siapa yang sudah melakukan silakan maju ke depan 10. Siapa 10 orang yang sudah bisa membaca buku ya, semuanya maju ke depan. Tapi dia membawa satu buku dan buku itu dikasihkannya ke yang pertama. Bagaimana perasaan 9 orang lainnya ketika tidak diberikan? Apakah lebih baik tidak usah dikasihkan atau semuanya dapat semua? Seperti itu. Nah, itu yang artinya kita harus melihat situasi dan kondisi ketika kita memberikan sebuah reward. Nah, itu yang baru kami dapat kayak itu. Nah, memang apresiasi kepada mereka yang lomba kedua itu boleh, tapi ketika dalam sebuah lingkungan kecil maka itu perlu kita pertimbangkan. Tetap boleh, tapi melihat sipilnya seperti itu. Ketiga, untuk menjadi orang yang menginginkan. Jadi yang memotivasi manusia itu pertama tadi takut gugup dan nyaman, dua ingin mengangkat hadiah, ketiga dia ingin menginginkan dihargai oleh orang lain. Wah, ini pinternya dong, hebatnya. Ada pengakuan sehingga dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Ya, terus ini banyaknya silakan nanti bisa dibaca. Ini ada motivasi eksternal, memberikan nyaman, sedangkan itu internalnya. Nah, ini terkait dihukum dan yang akan saya nanti dihukum dan oleh penghargaan. Jadi memberikan penghargaan itu juga sifatnya seperti hukuman juga. Ternyata apa yang kita lakukan ini sudah diteliti oleh orang-orang luar sana. Jadi dilakukan oleh Al-Quran, ternyata tentang bagaimana memberikan penghargaan itu memberikan pengaruh dan sifat menghukum ternyata. Ternyata orang luar itu melakukan sebuah riset terkait itu. Penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan itu bisa mengubahkan kata. Itu yang menurut dia. Kemudian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dan penghargaan itu bisa mematikan. Itu yang seperti yang saya katakan tadi. Ini kita kebutuhan manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, itu kemampuan kita. Kenapa kita bekerja? Ya karena kita ingin bertahan hidup secara fisiologisnya. Kita ingin kesehatan, kita ingin rumah, kita ingin makanan. Kalau di sekolah ketika anak selalu meminta makan kepada temannya, ternyata anak tersebut melakukan karena lapar. Hal itu karena ingin bertahan hidup. Ada anak minta makanan dengan kawannya, karena dia lapar. Nah, itu ada kebutuhan dasar manusia menurut kita. Kemudian kasih sayang, ingin diterima. Jadi secara psikologis anak-anak itu butuh kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah merasakan
ada anak cari perhatian, ada anak yang minta, mungkin akal dia sana dia ingin diperhatikan. Maka itulah kebutuhan dasar mulut kita. Yang kedua yaitu pengen kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Anak-anak untuk kebebasan, mereka perlu banyak bergerak dan menyukai hal-hal baru. Karena kadang kalau kita tidak arahkan, anak-anak itu menyukai hal baru yang sifatnya negatif. Dia memberikan perkara, boleh dilihat di sini kan, ini coba makan namanya bakatnya karena jadi dia minta kawan nak masuk cari kue itu kan banyak macamnya. Nah, aku rasakan ini. Nah, itu kebebasan. Tempat kesenangan. Jadi kadang anak-anak melakukan itu karena dia senang. Anak-anak main game itu apa? Karena senang. Tapi kalau tidak diarahkan dibatasi maka dia kebablasan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu di sini dijelaskan tidak rencana, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang bersifat yang fisik maka itu hukuman. Konsekuensi beda. Konsekuensi itu berencana, disepakati karena ada aturan, murid dibuat tetap tidak nyaman walaupun tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memotivasi muridnya. Ada restitusi. Nah, restitusi ini yang nanti kita lebih banyak dalam. Nah, kita bisa lihat yang contoh ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Jadi anak murid disuruh nyatat 100 kali tulisan saya tidak akan terlambat karena dia datangnya terlambat. Apakah ini sanksi atau hukuman? Hukuman. Kenapa? Karena tadi hukuman tadi ada konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi atau hukuman? Sanksi atau hukuman? Aku juga walau banyak salah juga. Kalau tadi hukuman tadi kuncinya apa? Hukuman tadi sifatnya efeknya tadi. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Karena ada fisiknya juga ya. Nah, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena sudah disepakati. Kita jawab. Ya betul. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nah, sudah paham nih mana hukuman, mana konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Dia nih meninggal bisa. Betul ya. Menyembur di lapangan basket jam 12 hukuman ya. Nah, hukuman. Boleh tidaknya kita bisa menyampaikan bahwa oh ini konsekuensi. Anak tahu saya melanggar ini karena pernah disepakati. Kalau hukuman itu datang-datang, murid diminta bertelanjang kaki Nah, hukuman ini. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Ya betul, karena ada fisiknya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Sanksi. Ya betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat saat mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau sanksi? Ya, intinya lagi kalau hukuman itu lebih sifat isi. Oke, kita lanjut saja, masih banyak pertanyaan di sini.
Ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami sekarang kita ada di posisi apa? Ada posisi kontrol itu ada 5 Pak ya. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah kita lihat videonya ya. Sekarang Bapak Ibu lihat sudah di posisi manakah sama pendidik? Kita lihat videonya ya. Ini posisinya ini ada ibu. Nah ini contoh dia sebagai penghukum, ibu guru sebagai penghukum. Dia tidak mengenal alasan, menggunakan kata-kata yang langsung tahu gue penghukum itu yang mana gue tergambar posisi penghukum. Ini pembuat merasa bersalah. Pernah nggak kita langsung kerja ini? Aku tentunya kita tahu masih di posisi mana. Nah ini masih tetap si dia nih. Pemain ini tetap dua nih lah. Ya, ini ya sambil menunggu terkait jadi penghukum itu dijelaskan di sini bahwa soal penghukum biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi dia melakukan hukuman fisik hingga sebenarnya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Jadi dia mengatasnamakan aturan dan sistem untuk menekan siswanya. Kemudian penghukum itu biasa menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dengan jari menunjuk tinggi atau menghapus. Hasilnya apa? Nah ini kalau kita menggunakan posisi penghukum, ada kemungkinan anak-anak itu akan marah, menendam maupun bersikap agresif. Nah, jika sudah kembali dulu biasanya dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kemudian kita lihat lagi video yang kedua.
Ya mohon maaf Bu, saya gunakan internet tadi. Ternyata koneksinya. Ini pakai jaringan sini Pak. Iya. Pulsanya habis. Sinyal Pak. Sinyalnya. Bisa jadi. Kalau berat ini. Minta Bu. Ya kasusnya tetap sama. Oke, nanti kita lihat kalau memang nanti sudah koneksinya bagus. Jadi ada kedua yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini seperti ini biasanya, dengan suara lemah lembut. Nah, mulai. Nah, kamu kenapa dong? Betul. Kalau kamu seperti lagi nanti kamu tidak sayang dengan ibu. Nah, itu lebih membuat rasa bersalah dengan siswa. Ya kadang wali kelas ini. Nah, kamu tuh benar lah. Nanti kalau kita membuat dia merasa bersalah. Nah ini contohnya. Jadi kalau rasa bersalah itu kalimatnya lebih apa penekanannya Bu? Lebih penekanan ke melembut. Nah yang ketiga adalah sebagai teman. Ini posisi sebagai teman. Kasus yang sama tapi ada 5 perlakuan. Nah, apakah sebenarnya ini mungkin ini? Jadi kita senyum, siswa pun senyum. Padahal salah ya tadi. Ini sebagai posisi teman. Kok telah pasti ya. Ibu. Kalau di sini ibu gitu sih. Mereka ini lagi. Nah, ya kalimatnya beda-beda ya. Hati ibu kembali saja. Iya. Tinggal kita merasa macam mana kita ini. Nah itu sebagai teman. Nah sekarang
sebagai pemantau. Ini posisi pemantau. Teman dia mulai main gitu. Nah ini biasanya posisi wakil kesiswaan atau UBK ya. Selalu menyebutkan nama aturan ya. Ya, jadi dia lebih mengacu pada aturan yang ada. Nah, jadi selalu bicara dengan aturan-aturan ya. Nah, jadi lebih tidak melibatkan emosional ya dia, tapi dia berbicara pada aturan yang ada. Nah, yang ini yang perlu kita tuju, yaitu sebagai manajer. Saya juga setelah belajar ini bisa tidak sampai ke posisi manajer. Apakah diulang-ulang atau kalau sempitnya sifatnya manajerial, dia kembalikan ke siswanya mencari solusi. Jadi sifatnya diskusi ya. Jadi apa yang kamu lakukan salah tidak? Kamu yang lakukan itu. Katanya bersedia bagaimana caranya? Jadi dikembalikan ke siswa lagi, ke keyakinannya. Jadi sifat manajer ini lebih sifat ke diskusi. Bagaimana ketika dia salah, kita bisa mengembalikan dia dengan posisi tetap optimis. Seperti itu. Ya, Bu. Yes. Nah, 5 posisi kontrol inilah yang perlu kita pahami. Kadang mungkin wajar tak kita jadi pemukul ketika melihat anak melakukan salah. Itu yang masih jadi pertanyaan. Dan ketika menjadi teman, baik tidak posisi kita sebagai teman, terlalu dekat dengan siswa. Kemudian sebagai pemantau. Nah, atau membuat merasa bersalah. Jadi cara untuk siswa itu kita buat siswa itu merasa bersalah terus. Kau ini tidak sayang dengan ibu ini. Lah sudah bantu dosen. Kemarin lah sudah dipanggil makan datang lagi, kau ulang lagi. Kau ini mamanya. Nah, itu membuat rasa bersalah. Ya kadang kita di posisi seperti itu juga perlu juga kadang. Tapi puncaknya adalah bagaimana kita bisa menuju ke posisi manajer tadi. Kalau teman di sini, guru sebagai tidak akan menyakiti muridnya kalau dia sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi teman dengan nada ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan sedikit dinakar. Itu kalau kita posisi teman. Nah, dampaknya Pak, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian dampaknya hanya saja di sisi negatif. Kadang bila ada masa dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ada ibunya, ada Bu Anissa katanya. Dia mau membantu misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau posisi pemantau ini dia lebih mengawasi posisinya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau siswa
tidak pakai. Ingat ada peraturan sekolah kita tidak boleh pakai sepatu. Kau sudah melanggar. Nah, maka konsekuensinya seperti ini. Maka dia bicara terkait dengan aturan. Dengan gaya-gaya formal. Seperti itu. Tapi dia tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Jadi lebih sifatnya kebapaan. Tapi dia bicaranya tentang aturan. Tapi tetap ada konsekuensinya. Nah, yang saya manajer ini yang kita posisi berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nadanya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Fokus pada murid, bukan membahagiakan dua orang tua. Murid sudah mengetahui adanya sebuah masalah, sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi memantau, konsekuensinya apa, dan bisa mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk berjalan secara permasalahan dan tentu saja dengan bimbingan. Ini yang perlu kita pahami. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada tahapan untuk mencapai segitiga restitusi ini. Pertama, ketika kita menghadapi siswa, penyelesaian dengan segitiga restitusi, pertama kita yang lakukan adalah dengan cara menstabilkan identitasnya. Jadi ketika kita manggil siswa, kemarin saya coba dengan Nani sama Aji untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Kemarin Nani saya melakukan kesalahan mencontek ketika pelajaran, maka HP-nya disita. Maka pertama yang saya tanyakan ketika menstabilkan, ketika saya melakukan semacam kegiatan itu, katanya ini HP siapa? HP saya. Kenapa bisa di tangan Marisa? Saya mencontek. Nah, itu artinya bagian dari menstabilkan. Ditanya lagi, kenapa mencontek? Saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, Pak. Nah, seperti itu dia jawab. Setelah itu kita validasi, apa benar dengan mencontek itu bisa dapat baik, melakukan itu baik. Nah, itu ada bagian dari validasi. Kemudian nanti menyanyikan pihak minat apa yang dilakukan itu benar atau salah. Nah, ini kita bisa lihat videonya sedikit ya. Ini mungkin Ibu Bika, mungkin atau kita semua ketika menyelesaikan masalah siswa, walaupun gaya siswanya celengan aja ya. Nah, ini menstabilkan, jadi dikonfirmasikannya dulu kesalahan dia. Nah, kamu tahu mana kesalahan ya, itu seperti itu. Distabilkan dulu. Jadi ketika kita memanggil siswa, kita stabilkan dulu dia, kondisi dia. Kita validasi lagi, kenapa dia lakukan seperti itu. Kamu melakukan itu karena satu alasan kan? Karena ada kita ada berpihak dengan siswa. Nah, di akhirnya bahwa kita meminta dia melakukan solusi. Jadi kemarin kalau kejadian saya ambil video dengan Nani itu, tanya kamu tahu ini salah? Iya Pak. Apa yang bisa kamu lakukan kalau ini saya akan belajar. Kemudian saya HP ini bisa juga tidak? Jadi kita lebih diskusi. HP iya Pak. HP ini bisa juga digunakan untuk sebagai media untuk saya belajar. Kemudian lagi kemudian ketika dia memahami terkait segitiga restitusi ini, apakah bisa kita memposisikan
sendiri ketika memanggil anak, kita tanyakan, kita stabilkan dulu, kita duduk. Sebenarnya itu sudah kita lakukan sebenarnya. Selaku guru sudah pernah kita lakukan. Ternyata setelah mengikut ini memang itu sudah dilakukan, sudah diteliti dan sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini bisa dilihat posisi dia ekspresi. Nah di sini sisinya menstabilkan itu gimana? Jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yakinlah anak melakukan kesalahan, ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Seperti apa? Mungkin ingin disayang, ingin seperti apa bisa dilakukan. Kemudian kalau memvalidasi, yaitu langkah kedua memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang didasari akan berbuat kesalahan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana pentingnya anak tentang apa yang dia inginkan. Ya mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang sedikit berbagi, mungkin yang saya sampaikan ini sedikit lompat-lompat, tapi saya harap intinya seperti ini. Kita memahami bahwa saat ini kita berusaha membangun budaya positif yang ada di sekolah kita dengan visi-misi yang ada, dengan kita membuat sebuah keyakinan kelas, baik kita sebuah guru membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan, kita tahu apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, apa sih yang menjadi, karena ketika anak melakukan kesalahan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Setelah itu apa? Kita pahami diri kita berada di posisi mana, apakah sebagai penghukum, teman, membuat merasa bersalah, pemantau, ataupun yang terakhir adalah sebagai manajer. Harapan kita adalah kita bisa menjadi manajer bagi anak-anak. Nah, kemudian kalaupun ada masalah, kita selesaikan dengan cara segi institusi. Salah satunya yaitu dengan cara menstabilkan dulu, kemudian memvalidasi, memverifikasi, kemudian memvalidasi dan memverifikasi. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Bila ingin ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan. Untuk ini saya kembalikan kepada MC. Untuk ibu-ibu ada yang ingin bertanya masalah budaya positif di sekolah? Di posisi, kadang kalau kita mengambil posisi penghukum itu lebih ke visi mereka. Jadi di sini mengubah mindset kita, bagaimana kita berusaha untuk menjadi manajer. Ya saya juga bertanyakan, andai kata anak yang sudah melakukan kesalahan besar waktu di sebuah program elaborasi, saya tanyakan, ketika anak itu sudah melakukan kesalahan yang besar dan berulang, apakah masih bisa dilakukan hal seperti itu kan? Nah itu yang masih menjadi bahan. Ini untuk lebih anak-anak yang lebih melanggar pada peraturan yang sudah kita buat. Tapi tetap saja ketika masalah itu besar dan memang harus ada konsekuensi dari sekolah, pendekatan kita adalah pendekatan manajer. Ya kita stabilkan dulu, jangan sampai ketika kita sudah menyelesaikan masalahnya, anak itu tetap memiliki motivasi yang kuat. Bukan merasa ketika keluar dari tempat kita tuh dia makin pojok, bahwa tidak ada yang bersama dia. Karena tadi mengembalikan ke filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita ini adalah menuntut mereka. Mereka bagaikan garis, tinggal kita bagaimana meningkatkannya. Kalau kita katakan misalnya anak melakukan salah dan kemudian kita sama-sama memojokkan dia, maka itu kesalahan kita. Karena kita sebagai guru ini hanya sebagai penuntut mereka. Karena ya dunia anak-anak sekarang ini memang luar biasa. Kenapa dikembalikan lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara dari setiap pelatihan-pelatihan itu?
ternyata ingin mengembalikan trust kalau menurut saya. Kepercayaan anak terhadap guru. Ketika anak itu sudah yakin dengan gurunya, dia akan bercerita dan ada kedekatan emosional, maka pembicaraan sifatnya imbang itu lebih enak dan akhirnya apa? Bisa diselesaikan dengan baik. Ya mungkin kita mungkin banyak sekali masalah-masalah sekolah ini. Kadang mungkin kita iPad-nya bisa dengan cara cari guru kan gitu. Tapi tadi posisi kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bisa menuju ke posisi yang ideal. Memang sesuatu mencari ideal itu susah kan? Tapi kita berusaha. Jangan sampai kita menjadi penghukum tuh. Dari awal jadi pendidik sampai pensiun tetap menjadi penghukum. Kalau bisa jangan. Ataupun sebagai teman. Dari awal jadi teman, banyak kita dengan siswa dekat. Tapi dari kedekatan itu mengurangi bahwa kita itu guru mereka. Jangan sampai seperti itu. Atau kita selalu memposisikan buat bersalah itu. Jadi anak itu merasa tidak ada motivasi, salah lagi. Ibaratnya diberikan tekanan psikologis kalau dengan membuat kesalahan. Kalau pemantau tadi, ya lebih kita bicara tentang aturan yang ada. Ya kalau kita ngomong, kadang perlu itu, penghukum perlu, teman perlu, semuanya sebagai motor perlu itu. Manajer juga perlu, pemantau juga tahu. Yolanda kita tahu ini konsekuensinya seperti ini. Memposisikan kalau bisa, karena ketika mereka sudah merasa bersalah, ketika dia kembali dari kita keluar dari kita, mereka masih memiliki sebuah motivasi yang kuat bahwa mereka sudah dapat solusi seperti itu. Iya, iya bisa. Karena kalau saya mungkin jika dia nyata membuat masalah-masalahnya tergantung siswa yang kita, tapi memang idealnya sebagai manajer. Ya kalau dengan itu kan di dua paketnya, jadi dengan siswanya. Tapi kalau dengan orang tua, lebih baik kita juga menyampaikan kondisi dia juga seperti apa, bagaimana dia di rumah, bagaimana apa lebih tinggalin. Ya kalau bisa dengan orang tua tuh apa ya? Tadi bicara dengan orang tua tuh pasti pada posisi tidak pengen anaknya salah. Itu. Karena itu maka bahasa kita tuh yang memang harus kita sedang pikir lupa kan, ya. Dan memang butuh pengalaman banyak. Yang pasti mau buat tuh pertama kita mengenal kestabilan. Yang kami mengambil ini bukan ada apa-apa. Ibu tahu nggak anak ibu kemarin, satu contoh belum anak ibu. Jadi ada tahap kestabilan, memvalidasi mau saya ini kasih. Pakai sertifikat itu sih bisa dengan orang tua. Jadi kita panggil stabilan dulu, tahu nggak ada dan kita belum dan ada kandidat. Sudah, nah anak ibu kemarin melakukan ini, dia saya belum melakukan kesalahan itu. Nah baru terakhir solusinya seperti ini, sekolah memberikan solusi seperti ini, atau dari itu pasti seperti apa solusinya. Kalau sekolah harus lebih ke situ. Ya, kalau sudah diselesaikan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, bila sudah cukup saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Sudah 1 jam ini banyak sekali terbuang untuk mendengarkan saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu yang saya ketahui. Apabila ada saudara yang memang bertanya dari apa yang kita dapat, Kesalahan pasti datangnya dari saya pribadi dan saya. Menurut Bapak Ibu sekalian, tapi berbagi saja Bu, berbagi apa yang sudah saya dapat dan semoga apa yang saya dapat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Soco atas materi yang sudah disampaikan. Sebelum kita mengakhiri pemaparan materi tentang budaya positif
di sekolah, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Saya yang bilang balik sebagai MC mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu sudah waktunya Bu. Boleh dibagi Pak Saca ininya Pak. Ayo. Oh iya Bu.